Shalom Bapak Ibu Saudara, selamat malam, selamat bertemu di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Puji Tuhan atas segala anugerah Tuhan di dalam sepanjang kehidupan kita. Pastikan kita semua adalah orang yang ada di dalam pemantauan Tuhan. Pastikan diri kita positif beriman pada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi kita. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara, kita akan masuk di dalam pujian. Kita memuji Tuhan dalam kemenangan iman nomor 230, disalib baru celik mataku. Ku beranilah ya Tuhanku, mengaku namamu, melawan sekalian musuhmu, masyurkan selamatmu. Disalib, disalib, baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Muhalisku yang ku kenal, ku harap padanya, janjiannya tentu kekal selama-lamanya. Disalib, disalib, baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Yang sudah ku amanatkan ke dalam tangannya, muhalisku peliharakan sehingga harinya. Disalib, disalib, baru celik mataku, lalu hatiku penuh dengan terang. Dan sekarang Tuhan, oleh berkat-Mu aku sepanjang harilah senang. Mari kita satu di dalam doa. Segala pujian, hormat, syukur, kemuliaan bagi-Mu Allah Bapa yang bertahta di dalam kerajaan surga. Kami sangat bersyukur bersama dengan seluruh jemaat GKI Tamalan Rea, di mana Tuhan sudah menolong, memberkati setiap kehidupan mereka di dalam melakukan segala tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada mereka. Sehingga pada malam hari ini Tuhan, kami boleh semua mengambil waktu dan kesempatan untuk datang di dalam hadirat Tuhan, untuk memuliakan akan nama Tuhan. Ibadah dari awal pertengahan Tuhan sampai selesainya, biarlah jadi dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami buka ibadah doa ini. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan di dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan ayat 15. 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kita akan baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Dan inilah keberanian percaya kita kepadanya, yaitu bahwa Ia mengabulkan doa kita jikalau kita meminta sesuatu kepadanya menurut kehendak-Nya. Dan jikalau kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Amin. Kebenaran firman Tuhan.
Tema kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, keberanian percaya kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara seiman yang tekun berdoa pada persekutuan doa GKI Jemaat Tamalan Raya pada hari Jumat, mari kita merenungkan bersama kebenaran dalam 1 Yohanes pasal 5 ayat 14 dan ayat yang ke-15. Kebenaran firman Tuhan ini kita perhatikan, kebenaran yang tersimpan dalam nats bacaan kita ini, dan mari kita renungkan bersama dan kita yakini bahwa inilah kehendak Allah bagi kita sebagai anak-anak Allah yang memiliki keberanian percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai juru selamat kita, Yesus Kristus sebagai pengudus kita, sebagai Allah yang menyertai kita, sebagai Allah yang mengabulkan doa kita. Inilah keberanian kita percaya, artinya keyakinan kita yang kuat, yang tidak meragukan janji Yesus Kristus yang siap mengabulkan doa kita. Kita yakin dengan pasti bahwa Yesus Kristus akan menjawab doa kita, menjawab doa yang kita sampaikan kepada Allah melalui Yesus Kristus, asalkan kita memintanya menurut kehendak-Nya atau menurut kehendak Yesus Kristus. Kebenaran di dalam Injil Matius pasal 7 ayat 7 dan 8 katakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapat, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetuk baginya pintu dibukakan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam ayat ini ada 3 ungkapan yang sederajat sama prinsipnya, yakni 1, mintalah maka akan diberikan kepadamu. Yang kedua, carilah maka kamu akan mendapatkannya. Dan yang ketiga, ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Ketiga ungkapan ini dilakukan dengan keberanian percaya bahwa pasti diberikan, pasti kita dapat, dan pasti kita dibukakan pintu atau jalan karena kita lakukan menurut kehendak Yesus Kristus. Tetapi kalau kita lakukan di luar kehendak Allah, dilakukan di luar kehendak Yesus Kristus, pasti doa kita tidak akan dijawab. Yohanes katakan, jika kita tahu bahwa Ia mengabulkan apa saja yang kita minta, maka kita juga tahu bahwa kita telah memperoleh segala sesuatu yang telah kita minta kepadanya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebagai orang yang setia berdoa, adakah keberanian percaya dalam hati bahwa Yesus Kristus pasti menjawab doa saya? Apakah saudara tahu juga bahwa apa yang kau gumuli dalam doa, kita telah memperolehnya sesuai kehendak Yesus Kristus? Kalau kita memiliki keberanian dan keyakinan bahwa Yesus Kristus pasti menjawab doa kita, Yesus Kristus pasti memberikan kepada kita apa yang kita minta, kita yakin juga bahwa Yesus Kristus akan bukakan pintu atau jalan keluar dari setiap masalah yang kita gumuli. Kalau Tuhan yang buka jalan, tidak ada manusia yang dapat menutupnya. Tetapi kalau Tuhan yang tutup jalan, tidak ada orang yang dapat membukanya. Karena itu kita berani percaya kepada Yesus Kristus bahwa Yesus mengabulkan doa kita.
Tuhan Yesus Kristus pasti bukakan kita jalan keluar dari setiap masalah hidup ini. Karena Yesus Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui Dia. Tidak akan ada orang didengar doanya kalau tidak melalui Yesus Kristus. Sekarang kita akan masuk di dalam doa bersama-sama. Saya yakin bahwa bahan doa kita sudah siapkan baik-baik, dan kita akan doakan dengan penuh keberanian, penuh keyakinan, penuh kepercayaan bahwa Yesus Kristus Tuhan kita dan Juru Selamat kita pasti mendengar doa kita. Ungkapan lahir dari iman yang benar. Sebagai pendoa, yakini bahwa doa adalah kesadaran yang lahir dari iman bahwa tanpa pertolongan Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Supaya Tuhan akan menolong kita, mari kita berdoa dengan sungguh-sungguh supaya apa yang kita gumuli, Tuhan Yesus Kristus akan menjawabnya sesuai dengan kehendak-Nya. Kebenaran dalam Yohanes 15 ayat 5 dan ayat yang ke-7 katakan bahwa Akulah pokok anggur yang benar, dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku, dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jika kamu tinggal di dalam aku, dan firmanku tinggal di dalam kamu, maka mintalah apa saja yang kamu kehendaki, dan kamu akan menerimanya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dalam setiap doa kita bukan kehendak kita yang jadi, kehendak Tuhan yang harus terjadi. Seringkali kita memaksakan kehendak kita kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita perhatikan kebenaran dalam nats ini bahwa Yesus Kristus menempatkan dirinya sebagai pokok anggur yang benar, dan kita semua adalah ranting-ranting dari pokok anggur yang benar. Dan setiap ranting akan berbuah banyak kalau ranting itu melekat pada pokok anggur. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, setiap ranting akan berbuah banyak kalau ranting itu melekat pada pohon. Tetapi setiap ranting yang putus hubungannya dengan pohon pasti tidak bisa berbuah. Malahan ranting itu akan mati dan kering. Demikianlah kita sebagai anak-anak Allah harus tetap di dalam Kristus Yesus, dan firman Allah tetap di dalam kita, sehingga kita berdoa kepada Yesus Kristus. Doa kita dikabulkan oleh Yesus Kristus, karena kita di luar Yesus Kristus tidak dapat berbuat apa-apa. Tetapi supaya Allah dipermuliakan, mari kita tetap tinggal dalam Kristus Yesus, dan firman Allah tinggal di dalam diri kita, sehingga kita berbuah banyak. Doa kita dikabulkan dan Allah Bapa kita dipermuliakan. Doa kita terkabulkan, kita diberikan jalan keluar dalam setiap pergumulan kita. Di tengah-tengah situasi keadaan yang sulit yang sedang kita hadapi saat ini, Bapak Ibu Saudara, kalau kita mendengar berita di Jakarta bahwa tanah kuburan itu sudah tidak muat lagi, setiap hari ada sekitar 20 orang meninggal. Tetapi sebagai orang yang mengasihi Tuhan, sebagai orang yang setia berdoa di hadapan Tuhan, saya percaya bahwa Tuhan adalah sumber kekuatan kita. Tuhan adalah sumber keselamatan kita. Tuhan adalah sumber segala-galanya di dalam sepanjang kehidupan kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap detik menit dalam setiap kehidupan kita.
asal kita sungguh-sungguh berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Kemanakah kita akan pergi untuk menjauhi keadaan yang sedang terjadi? Datang dan berserah di bawah kaki salib Yesus. Hanya Dialah satu-satunya sumber pertolongan yang sejati bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Dalam kesimpulan kebenaran firman Tuhan saat malam hari ini, 1. Kita harus memiliki keberanian percaya bahwa Yesus Kristus mengabulkan doa yang dinaikkan menurut kehendaknya. Yang kedua, mintalah, carilah, dan ketuklah. Pasti kita diberikan, pasti kamu dapat, dan pasti dibukakan pintu bagimu. Yang ketiga, tetaplah tinggal dalam Kristus Yesus, dan firman Allah tinggal dalam diri kita. Maka minta apa saja yang kamu kehendaki, Tuhan Yesus pasti berikan kepadamu. Karena Allah akan dipermuliakan kalau kita berbuah-buah banyak. Artinya, doa kita didengar oleh Yesus Kristus. Jadi mari kita berdoa bersama-sama dengan doa yang lahir dari iman, doa yang sungguh-sungguh berserah ke dalam tangan kuasa Tuhan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan yang datang kepada kita saat malam hari ini. Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita. Sebelum kita masuk dalam pokok-pokok doa bersama kita menyanyikan pujian dalam kemenangan iman nomor 266, di badai topan dunia. Badai topan dunia, Tuhan mula pelindungmu. Kendati goncang semesta, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Baik siang malam terang dan gelap, Tuhan mula pelindungmu. Niscaya takutmu lenyap, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Dan biar badai menyerang, Tuhan mula pelindungmu. Pernaunganmu tetap tentram, Tuhan mula pelindungmu. Ya Yesus, gunung batu di dunia, keluh kesah. Ya Yesus, gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Bagaikan gunung yang tetap, ya Tuhan, Kau pelindungku. Engkau penolong yang dekat, ya Tuhan, Kau pelindungku. Ya Yesus, gunung batu di dunia,
di dalam kerajaan surga, atas kebenaran firman-Mu yang telah datang kepada kami saat malam hari ini. Kami sangat bersyukur ya Tuhan, bahwa kami harus memiliki keberanian percaya kepada Yesus Kristus di dalam kami menaikkan doa kami, kehendak Tuhan yang akan terjadi di dalam setiap permohonan kami. Kami datang meminta kepada Tuhan. Kami bersyukur bahwa firman Tuhan ada dalam setiap kehidupan kami, dan Tuhan Yesus adalah sumber jawaban yang pasti di dalam sepanjang kehidupan kami. Mampukan, kuatkan kami Tuhan untuk terus menjadi pelaku kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Engkau adalah gunung batu kami di dunia ini, gunung batu yang teguh, yang tidak pernah meninggalkan setiap kehidupan kami. Terima kasih Bapa atas kehadiran-Mu di tengah-tengah ibadah doa saat malam hari ini. Sebelum kami masuk dalam pokok-pokok doa kami bersama Tuhan, kami datang menyerahkan seluruh kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang mengucap syukur atas kebenaran firman Tuhan bagi kami semua. Haleluya. Amin.